Halo, perkenalkan nama saya Melpida Hilaria Brukaro, NPM 211500136 dari kelas 11A11 Prodi PGSD. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu adalah untuk memenuhi tugas konsep dasar IPS dengan dosen pengampu Ibu Eti Mulyani SPD MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Banyak peristiwa penting yang terjadi dalam perjuangan hingga bisa memproklamasikan kemerdekaan. Sebelum kita masuk ke dalam peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam perjuangan bangsa Indonesia, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengapa bangsa-bangsa asing itu masuk dalam Indonesia dan menjajah bangsa Indonesia. Nah, sebelum saya menjelaskan penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa asing ke Indonesia, terlebih dahulu saya akan menjelaskan latar belakang dari kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, yang pertama itu runtuhnya Kekaisaran Romawi. Nah, Kekaisaran Romawi ini mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Kaisar Octavianus Augustus. Nah, di mana kekuasaannya hampir meliputi seluruh Eropa, Afrika Utara, dan Afrika Barat. Namun setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi ini pada tahun 476 Masehi berakibat pada kemunduran jalinan dagang antara Asia dengan Eropa. Nah, yang kedua itu Perang Salib. Nah, Perang Salib ini merupakan perang yang melibatkan masyarakat dari Eropa melawan Turki Seljuk dan orang Arab. Nah, perang ini terjadi karena perebutan kota Yerusalem dan akhirnya dapat direbut kembali oleh tangan Raja Kristen yang telah berkuasa selama 100 tahun dalam perang Keritin. Nah, yang ketiga itu jatuhnya kota Konstantinopel. Nah, jatuhnya kota Konstantinopel ini dipimpin oleh Sultan Muhammad II dan menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa, khususnya dalam bidang perdagangan. Nah, yang keempat itu penjelajahan samudra. Nah, bangsa Eropa terkenal dengan kemahirannya dan pelayarannya. Nah, selain itu, dalam pencarian rempah-rempah hingga perburuan mutiara dari timur, ada juga faktor yang mendorong penjelajahan samudra itu, yaitu menemukan kompas, mesiu, navigasi, dan yang kedua itu adanya ambisi untuk melaksanakan semboyan 3G. Nah, 3G itu merupakan mencari emas, kekayaan, dan kekuasaan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan penjajahan-penjajahan yang ada di Indonesia. Nah, bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa-bangsa Barat. Yang pertama itu Portugis. Nah, Portugis itu datang ke Indonesia dengan latar belakang ingin mencari sumber rempah-rempah dan menyebarkan agama Katolik, di mana pada abad ke-14 rempah-rempah merupakan komoditas yang penting di Eropa. Nah, setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453, Portugis itu berupaya untuk menjadikan pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa yang berpusat di kota Lisabon. Nah, dengan kata lain, bangsa Portugis ini hendak memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di Eropa, sehingga memberikan keuntungan yang cukup besar untuknya. Nah, Portugis ini hendak menjadikan Malaka juga menjadi pangkalan militer untuk menahan serangan orang Melayu. Nah, selain itu, Alfonso juga memerintah kapal-kapal untuk berlayar mencari kepulauan rempah yaitu Maluku. Terus pada tahun 1512 mereka itu mengadakan penyelidikan mengenai kepulauan rempah. Selain itu mengadakan penyelidikan, mereka juga membantu untuk menghadapi musuh yang menyerang sehingga menyebabkan dirinya itu disukai oleh penguasa setempat. Portugis itu berhasil bekerjasama dengan Ternate sehingga Portugis dapat memonopoli perdagangan rempah-rempah di Ternate. Nah, yang kedua itu bangsa Spanyol. Nah, pelopor bangsa Spanyol
yang mencari jalan langsung ke Indonesia itu adalah Christopher Columbus. Nah, ia berjalan ke arah barat setelah 2 bulan. Dan ia sampai di sebuah pulau yang kemudian dinamakan San Salvador. Columbus gagal mencapai India. Setelah melewati ujung Amerika Serikat, ia masuk ke Samudra Pasifik. Nah, setelah ia tiba di Filipina pada tahun 1521, saat mencoba mengatasi perang antar suku di Cirebon atau di Cebu, Magellan terbunuh dan ia digantikan oleh Del Cano. Nah, dalam perjalanan kembali ke Spanyol, mereka singgah di Tidore. Sejak saat itu, terjalinlah kerjasama antara Spanyol dan Tidore. Nah, kerjasama itu dalam kondisi hal perdagangan yang diperkuat dengan dibangunnya benteng Spanyol di Ternate. Nah, kondisi tersebut telah menyebabkan Portugis merasa terancam dengan kehadiran Spanyol di Tidore. Nah, dengan didukung pasukan Tidore, Portugis dapat merebut benteng Spanyol di Tidore. Berkat perantara Paus di Roma, Portugis dan Spanyol akhirnya mengadakan perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Saragossa. Perjanjian tersebut, Maluku dikuasai Portugis dan Filipina dikuasai oleh Spanyol. Ketiga itu Belanda. Pada tahun 1596, Belanda itu dipimpin oleh Cornelius de Hartmann yang datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Namun, Belanda diusir oleh warga Banten karena bersikap angkuh. Nah, pada tahun 1598, Belanda datang lagi untuk menguasai dan menjajah Indonesia yang pada saat itu Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah. Nah, pada tahun 1602, Belanda menjajah Indonesia dengan menggunakan VOC. Nah, Belanda ini memperlakukan sistem kerja rodi yang sangat menyengsarakan bangsa Indonesia. Nah, kerja rodi yang dilakukan itu kerja tanpa upah, tanpa istirahat, dan tanpa membantah. Nah, setelah kurang lebih dari 200 tahun berkuasa, VOC ini akhirnya bangkrut. Nah, VOC ini bubar pada tanggal 1799. Nah, pada tahun 1942, Belanda kalah dengan Jepang dan akhirnya Indonesia jatuh ke tangan Jepang. Yang keempat itu Inggris. Dalam kaitan ini, Inggris dapat mengambil keuntungan besar dalam perdagangan rempah-rempah. Nah, Inggris dapat memperoleh rempah-rempah secara bebas dan relatif murah di Lisabon. Nah, rempah-rempah itu kemudian diperdagangkan ke daerah-daerah Eropa Barat, bahkan sampai Eropa Utara. Akan tetapi, karena Inggris terlibat konflik dengan Portugis dan Spanyol, apabila setelah Portugis berada di bawah kekuasaan Spanyol, maka Inggris pun mulai tidak bebas untuk mendapatkan rempah-rempah di Lisabon. Nah, dalam pelayarannya ke dunia timur untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah, Inggris pertama kali sampai ke India pada tahun 1498 dengan mengikuti rombongan Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama. Untuk memperkuat daya saing para pedagang Inggris dalam perdagangannya di dunia timur ini, kemudian dibentuklah kongsi dagang yang diberi nama East India Company atau EIC pada tahun 1600. Kelima itu Prancis. Nah, Prancis itu berkuasa sejak tahun 1806 sampai 1811. Nah, meski demikian, kehidupan Prancis itu, peradaban dan kekuasaannya itu tidak secara langsung, tetapi melalui perantaraan. Nah, Prancis secara tidak langsung menguasai Jawa pada 1806 sampai 1811, yaitu karena kerajaan Belanda takluk pada kekuatan Prancis. Nah, dan Prancis ini berakhir pada tahun 1811 ketika Inggris mengalahkan kekuatan Belanda Prancis di Pulau Jawa. Nah, yang keenam itu adalah Jepang. Nah, kedatangan Jepang di Indonesia itu diawali dengan keinginannya untuk mendirikan persemakmuran Asia Timur Raya. Nah, keinginan tersebut ditunjukkan Jepang dengan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor
Nah, Kepulauan Hawaii pada 8 Desember 1941 untuk menaklukkan wilayah Asia Pasifik. Nah, kedatangan Jepang ke Indonesia itu disambut dengan gembira oleh rakyat Indonesia. Kedatangan Jepang disambut baik karena Jepang dianggap telah membebaskan Indonesia dari belenggu pemerintahan Hindia Belanda. Jepang itu melakukan penjajahan di Indonesia, membuat Indonesia itu menderita. Yang pertama itu mereka merampas hasil pertanian rakyat, yaitu Jepang merampas seluruh hasil pertanian rakyat seperti beras, jagung, teh, rempah-rempah dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu Romusa. Romusa itu adalah sebutan bagi orang-orang di Indonesia yang diperintah untuk dipaksa tanpa dibayar, begitu, dipaksa untuk bekerja tanpa ada bayaran. Nah, yang ketiga itu tanam paksa. Nah, tanam paksa itu saat Jepang menjelajah Indonesia, Jepang memberlakukan sistem tanam paksa. Nah, dalam sistem tanam paksa ini, rakyat Indonesia harus mengolah pertanian sendiri dan diberikan keuntungannya itu kepada Jepang. Nah, yang keempat itu pajak. Nah, walaupun petani diperintah untuk menanam paksa, namun mereka tetap harus memberikan pajak kepada orang Jepang. Nah, rakyat Indonesia itu harus membayar pajak ketika melewati jembatan jalan raya. Nah, yang kelima itu pembatasan FIRST. Nah, Jepang sangat mengawasi dan membatasi FIRST di Indonesia. Nah, baik bahkan semua media maupun disegel jika seandainya Sultan Syarif tidak mendengar berita lewat radio internasional. Bahkan Jepang telah menyerah kepada sekutu. Pada tanggal 14 Agustus 1945 itu Jepang mengaku kalah karena dua kota industri Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Kehancuran kota Hiroshima dan Nagasaki telah menjatuhkan semangat dan martabat bangsa Indonesia. Apabila perang dilanjutkan, perang akan lebih hancur. Nah, terus akhirnya Kaisar Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, pada masa-masa inilah terjadi peristiwa yang dramatis di wilayah Indonesia. Nah, walaupun alat komunikasi pada masa tersebut dikuasai oleh Jepang, namun para tokoh pejuang berhasil mengakses berbagai informasi dari media yang lain dan berbagai cara yang mereka lakukan. Nah, setelah dari semua penjajahan itu terjadilah perebutan kemerdekaan Indonesia. Yang terjadi yang pertama itu penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, pada waktu bersamaan saat ketiga tokoh penting berada di Vietnam, golongan muda seperti Sultan Syarif dan pejuang-pejuang lainnya bergerilya untuk menyuarakan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, mereka tak mau mengikuti hasil pertemuan pimpinan PPKI di Vietnam karena tak mau menganggap kemerdekaan itu hadiah dari Jepang. Nah, Sultan Syarif dan rekan-rekannya seperti Wikana, Sukarni dan teman-teman yang lain menemui Dwi Tunggal yang baru pulang dari Vietnam untuk mendesak mereka segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun Soekarno dan Hatta tak mau mengikutinya karena mempercepat hal itu berisiko bisa menimbulkan pertumpahan darah. Terlebih mereka belum yakin Jepang sudah menyerah. Nah, dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, golongan pemuda tercatat nekat menculik Soekarno dan Muhammad Hatta yang jadi ketua PPKI dan membawanya ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945 dini hari
dini hari. Nah, di sana keduanya kembali didesak untuk memproklamasikan kemerdekaan lebih awal dan waktu yang sudah ditentukan pada 24 Agustus 1945. Nah, pendekatan pada akhirnya kembali memenuhi karena Dwi Tunggal masih bersikukuh dengan waktu yang sudah ada. Nah, dalam sejarah kemerdekaan Indonesia itu, mereka bersepakat untuk mempercepat pembacaan proklamasi dengan syarat Subarjo bisa membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan menyiapkan teknisnya. Nah, yang kedua itu persiapan dan perumusan teks proklamasi. Nah, semua rombongan itu langsung pergi ke kediaman Laksmana Maida di Jakarta. Mereka membahas mengenai hal-hal yang sudah disepakati bersama dengan golongan muda. Ketiganya pun dipertemukan oleh Maida dengan kepala pemerintahan militer di markasnya untuk membahas upaya tindak lanjut yang akan dilakukan. Nah, hanya saja Jepang tak memberikan izin terkait hal itu. Jenderal Natipura yang mewakili menemui ketiga tokoh tersebut melarang Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Nah, mereka itu diminta tetap menjalankan semuanya seperti rencana awal dan tak mau ada perubahan status. Nah, melihat gelagat tidak baik, ketiganya pun akhirnya meluruskan menggelar sidang PPKI untuk segera memproklamasikan dan mempercepat waktu pembacaan proklamasi Indonesia. Nah, mereka bersama anggota PPKI dan beberapa golongan muda pun kembali ke rumah Maida untuk mempersiapkan hal tersebut. Nah, termasuk merumuskan teks proklamasi. Nah, dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, perumusan teks proklamasi itu dilakukan oleh Soekarno, Hatta, dan Subarjo secara bersama-sama, serta disahkan beberapa golongan muda seperti Sukarni, Sudiro, dan BM Diah, hingga akhirnya komset yang dibuat pun selesai, dan Sayuti Melik langsung mengetik naskah yang siap dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu. Dan yang ketiga itu selanjutnya pembacaan teks proklamasi pertama kali dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu berlangsung pada 17 Agustus 1945 hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat. Mereka pun langsung bergegas menyiapkan hal-hal teknis jelang detik-detik pembacaan teks proklamasi Indonesia. Nah, tepat pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di halaman rumahnya sendiri, di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56, Soekarno membacakan naskah proklamasi diikuti pidana singkatnya. Nah, setelah itu bendera merah putih yang sudah dijahit oleh Fatmawati dikibarkan oleh prajurit peta. Nah, walaupun upacara tersebut berjalan sederhana, nah para peserta yang hadir telah mengikuti prosesnya dengan hikmat. Nah, proses yang berjalan tanpa protokol tersebut tetap berjalan dengan sangat baik dan tak mengurangi nilai kebahagiaan rakyat Indonesia yang pertama kalinya merasakan merdeka. Nah, para pewarta pun dengan sigap menyebarluaskan berita bahagia tersebut ke berbagai penjuru negeri melalui radio dan penyebaran dengan media massa. Walau mengalami kendala karena Jepang itu mengelarang untuk menyebarluaskannya. Nah, peristiwa dalam sejarah kemerdekaan Indonesia itu tetap bisa disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi pada tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah awal kemerdekaan dari Indonesia, awal dari
bangsa Indonesia itu terbebas dari penyiksaan dan pensengsaraan. Nah, sampai sekarang ini juga kita selalu memperingati pada tanggal 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan kita. Nah, inilah penjelasan mengenai perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak kekurangan. Jika ada tutur kata atau bahasa saya yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.